Selamat malam, selamat bertemu kembali. Bagi yang sudah kenal, bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Lovely. Saya ibu dari dua orang anak yang sudah beranjak dewasa, satu Raka, satu Deli, usianya 26 dan 22 tahun. Dan kegiatan saya terakhir-terakhir ini adalah mengembangkan Akademi Suluh Keluarga. Dan salah satu kegiatan yang sudah hampir 3 tahun ini kami laksanakan adalah kultur parenting pagi yang kami kerjakan setiap hari Senin dan Jumat. Tadinya Senin, Rabu, Jumat, tapi kemudian salah satu kegerakan saya operat agak keteter. Jadi saya putuskan Senin sama Jumat itu kultur parenting jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan bulan ini memang kami diskusinya khusus tentang disrupsi teknologi dan bagaimana kemudian pendidik itu perlu mengubah paradigma berpikirnya yang artinya juga mengubah cara mendidiknya. Pendidik bagi saya itu adalah guru dan juga orang tua, karena saya kebetulan juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, maka sejak awal memang saya percaya orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah, apa sebetulnya disrupsi teknologi? Disrupsi teknologi adalah perubahan yang mendasar di dalam teknologi kita yang mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi, cara kita menjalani kehidupan. Saya berharap nanti kita lebih banyak diskusi ya tentang bagaimana pendidik itu berperan ya, karena ini sudah minggu ketiga, saya belum melihat teman-teman yang mengikuti kegiatan kami itu mendapatkan kesimpulan yang quote unquote saya inginkan. Lalu bagaimana disrupsi teknologi ini contoh-contohnya gitu ya. Banyak sekali di sekitar kita yang perubahannya begitu cepat. Salah satu yang membuat saya terengah-engah, mungkin ada yang sudah menjadi sahabat ChatGPT. Siapa yang sudah jadi sahabat ChatGPT bisa boleh diberi ikonnya itu, reactionnya. Ya sudah jadi sahabat ChatGPT ya, hampir tiap hari ngobrol dengan ChatGPT ya. Lalu juga kalau teman-teman melihat ada satu AI itu udah banyak banget ya. Kalau anak-anak ingin menjawab soal matematika, ada AI yang bisa soal yang rumit sekalipun itu kalau diklik nanti yang keluar bukan hasilnya saja. Kalau keluar hasilnya saja kita bisa nebak, wah kamu mah nyontoh gitu ya. Tapi ini bisa klik keluar semua. Cara berpikirnya, alurnya gitu ya keluar semua sehingga anak-anak tinggal nyongklak gitu ya. Bahkan ChatGPT itu dikatakan itu sudah bebas dari jadi kalau nanti Anda bikin misalnya minta ChatGPT itu untuk membuatkan karya ilmiah tentang ini topik ini dengan batasan ini sebanyak sekian kata gitu. Terus keluar semua, nanti kalau dicek plagiarisme itu nggak ketemu. Karena saya pernah nyoba, saya tanya hal yang sama 2 kali di 2 masa yang berbeda gitu ya. Jawaban dia berbeda. Artinya nanti kalau ada anak kita mengajukan keyword yang sama 2 kali, maka yang dikeluar akan jawaban yang berbeda gitu dengan kata-kata yang berbeda. Jadi dia copy paste aja udah nggak kelihatan gitu ya. Lalu ada juga OpenAI yang membantu kita untuk menggambar. Jadi tinggal tuliskan, bahkan di Canva itu sudah ada. Tinggal ditulis saja gambar anjing sedang minum di mug, langsung keluar gambarnya gitu. Dia cari, karena ini kan big data ya. Melihat hal seperti itu dalam benak saya, kalau kemudian kita sebagai pendidik itu berfokus pada kognitif, pada logos, misalnya saya baca Logos Transformation Institute ini kan. Kalau kita berpijak pada logos atau knowledge atau pengetahuan, maka kita akan sebentar saja kita akan digantikan oleh artificial intelligence ini. Saya tidak hadir untuk menunjukkan keburukan dari artificial intelligence ini, karena bagi saya AI ini sebetulnya hadir untuk mempermudah hidup kita. Teknologi itu ada untuk mempermudah kehidupan manusia, gitu kan? Tetapi kalau kita tidak menjadi manusia yang sejatinya manusia, maka bisa-bisa kita ini nanti ada di bawah teknologi. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa nanti kalau pendidikan itu berfokusnya tetap pada kognitif, pada logos, pada knowledge, maka sebetulnya anak-anak ini tidak lagi membutuhkan gurunya, tidak lagi membutuhkan orang tuanya. Mana bisa Kak gitu ya? Ya bisa aja kalau Bapak Ibu tiap hari yang diberikan hanya knowledge gitu ya. Apa itu, bagaimana itu ya, itu sudah terjawab oleh AI ini ya. Big data ini. Saya coba tanyakan tentang kerajaan-kerajaan Kristen di Indonesia gitu. Lalu saya tanyakan lagi di beberapa saat kemudian. Jawabannya juga berbeda. Dengan esensi yang sama tapi dengan pernyataan perkataan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah main di Facebook ya, itu kan ada game itu ya. Klik ini
untuk tahu perempuan apa engkau di masa lalu, pernah nggak gitu ya? Saya suka nakal, jadi kalau saya klik sekali keluar, saya nggak suka, saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi sampai keluar mana yang saya suka ya. Jadi kalau itu saya pasang di Facebook saya, jangan percaya, itu sudah saya klik 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 cari sampai yang saya suka. Karena algoritmanya masih sederhana, ada beberapa pilihan itu akan keluar secara bergantian. Dia kata-katanya berubah terus gitu. Bahkan ChatGPT ini sekarang sedang dibuat supaya dia mengeluarkan suara. Ini convenience untuk mereka yang sight impairing ya, yang tidak bisa melihat. Jadi dia langsung berbicara dan mendengar. Sekali lagi saya katakan bahwa teknologi itu ada untuk membuat hidup kita menjadi lebih convenient, lebih nyaman. Namun apabila kita tidak memperhatikan apa yang perlu disiapkan bagi generasi muda kita ini untuk menghadapi arus teknologi yang jelas tidak bisa kita bendung, dia akan terus berkembang luar biasa. Maka saya takut nanti yang terjadi di film Terminator itu ya, ya kan, itu akan terjadi pada kita. Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Ini mengatur tentang peran orang tua dalam pendidikan. Peran orang tua bagi saya tidak berubah, tapi sekarang harus berubah karena peran orang tua ini belum terjadi di tengah keluarga kita dan juga di pendidik ya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang tua keluarga sebetulnya adalah menumbuhkan nilai karakter anak di lingkungan keluarga. Tidak ada jawaban lain Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ada orang yang mengatakan, oh memang benar ya, kita pasang itu yang namanya parental guide. Jadi nanti di lock. Ada juga teman yang mengusulkan kepada saya, jadi semua piranti gawai anak-anak itu kita pasang ada satu software yang bisa mendeteksi dan mengirimkan ke kita yang dia buka itu apa aja. Jadi kita bisa kontrol. Atau tiap kali dia pulang kita cek di story-nya itu apa aja yang dia buka, apa yang dia lakukan. Yes, we can do that. Tapi yang saya bayangkan betapa kehidupan kita itu akan sangat melelahkan ya. Setiap hari itu mesti ngecek setiap anak kita. Isn't that true, Joel ya? Cek satu persatu, nanti ngintip, nanti kepo luar biasa gitu ya. Bagi saya itu bukan jawaban, karena anak kita akan punya cara untuk menyembunyikannya lagi. Apa yang dia lakukan akan disembunyikan lagi. Maka bagi saya, yang paling pertama mesti dilakukan adalah orang tua dan pendidik harus paham bahwa artinya kita kembali ke basic bahwa pendidikan itu sebetulnya bicara tentang penumbuhan karakter. Dan nilai karakter itu tidak dimulai dari sekolah. Ini yang selalu terbalik. Seringkali kita katakan sekolah itu menumbuhkan karakter anak lalu diperkuat di rumah. Ini yang terbalik dan ini tidak akan mungkin bisa dikerjakan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan mau diberi beban orang tua untuk menumbuhkan karakter anak. Karena itu bukan tugas sekolah. Tugas sekolah adalah mengamplifikasi. Jadi apa yang sudah diterapkan di rumah itu diamplifikasi, diperkuat di persekolahan. Jadi bukan sebaliknya, bukan sekolah yang memberikan karakter lalu keluarga memperkuat, nggak nyambung, jaga sembung gitu ya. Karena nanti anak-anak itu bagaimanapun akan lebih banyak berada di rumahnya daripada di sekolah. Kecuali Bapak Ibu mengambil alih terus pakai asrama. Itu saja tidak 100% berhasil karena ternyata nggak bisa diawasi 24 jam. Maka karakter itu menjadi sangat penting. Di dalam peran orang tua di Permendikbud itu dikatakan memotivasi semangat belajar anak. Motivasi ini bicara tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Bagaimana kita membangun komunikasi positif. Dalam konteks disrupsi teknologi, komunikasi positif, komunikasi penuh penghargaan, penghormatan terhadap lawan bicara kita, yang mana yang selalu saya sebutkan ada 4 prinsip perlindungan anak. Yang satu non-diskriminatif, yang kedua hak tumbuh dan berkembang, yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak, yang keempat berpendapat dan didengarkan. Prinsip keempat ini apabila kita terapkan sejak awal, maka kita tidak perlu kucing-kucingan sama anak. Dia yang akan datang ke kita, dia yang akan bercerita, dan dia yang akan mencari panduan kepada orang tuanya. Oh, kalau Fri ngomong doang. Saya sudah buktikan gitu ya pada anak saya yang berusia 26 tahun, yang sudah mandiri, sudah bekerja, sudah tinggal sendiri, untuk keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, bahkan pengalaman-pengalaman yang menurut dia, quote-unquote, menurut banyak orang tua, memalukan gitu ya, dia akan datang ke saya untuk bercerita dan meminta setidaknya pandangan saya ya, karena kan dia tidak perlu lagi approval dari saya ya, tapi dia selalu mengatakan bahwa pandangan saya itu penting karena dia tahu saya melalui banyak hal. Sehingga kita tidak perlu lagi, saya tidak perlu ngelok apa yang anak-anak saya lihat, tidak perlu track device gitu ya.
nanti dia akan bertanya, dia akan bercerita kepada saya, dan komunikasi itu bukan ditunggu, tapi saya akan mengembangkan komunikasi pada anak harian. Jadi memotivasi itu bicara tentang pola komunikasi yang sehat, yang bermartabat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mendorong budaya literasi. Nah, ini sesuatu yang sangat penting menurut saya, dan yang selama ini dibalik gitu. Ya, kalau biasanya orang tua tuh mengharapkan literasi bahasa yang dibuat oleh Kemendikbud kan ada dua ya, literasi bahasa dan literasi numerasi. Disepakati, dipercaya bahwa literasi itu harusnya dimulai dari sekolah, yang mana itu salah. Ya, di dalam Permendikbud saja sudah dikatakan bahwa mendorong literasi itu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga lah yang memulai literasi itu terjadi. Bagaimana caranya? Termasuk di dalamnya, karena literasi itu banyak, tapi fokus Kemendikbud itu dua, literasi bahasa dan literasi numerasi. Literasi digital dimulai juga dari rumah. Kadangkala orang tua itu berasumsi karakter itu sesuatu yang harus dipahami secara natural oleh kita semua. Tidak demikian ya. Karena kalau teman-teman search aja ya, kan sudah jadi sahabat ChatGPT, search aja ChatGPT, karakter terbaik gitu ya. Karena kalau saya baca di Google aja, itu ada yang 11, ada yang 7, ada yang 20 sekian, ada yang banyak sekali gitu. Maka yang paling tepat adalah keluarga itu duduk bersama, lalu menggali tata nilai yang mereka anut, artinya agama, dan kemudian menarik karakter dari agama atau tata nilai mereka itu. Baru kemudian diturunkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung karakter tersebut atau kebiasaan yang kontradiktif dengan karakter tersebut. Kebiasaan-kebiasaan itu diturunkan, diformulasikan antara ayah dan ibu, kemudian diterapkan untuk semua orang. Karena mohon maaf, karakter itu hanya bisa diajarkan lewat tauladan. Dia tidak bisa diajarkan lewat ngomel. Dia hanya bisa diajarkan lewat teladan. Jadi kalau karakter yang Anda inginkan adalah jujur, maka in all situations itu kita harus jujur. Termasuk, dari mana Kak? Udah di jalan, padahal baru ganti baju. Ya, yang kecil-kecil seperti itu tuh sending message yang sangat kuat pada anak-anak kita. Lalu setelah itu baru diterapkan pada semuanya, tidak terkecuali. Kalau di situ ada ibu kita, ya ibu kita, ada pembantu, ya pembantu. Karena karakter itu kemudian akan membentuk kehidupan anak-anak ini. Dan yang paling penting bagi saya adalah membangun kebiasaan berpikir kritis analitis ya. Kebiasaan anak untuk bertanya dan mempertanyakan apa yang dia lihat. Ya, sehingga dia juga tahu. Kan tadi pagi Kak Joel bicara tentang kelelahan karena teknologi ya, karena kita terus glued pada handphone kita, ada stres tinggi yang muncul akibat informasi-informasi yang masuk. Setelah acara Kultur Parenting juga ada perempuan yang berdiskusi dengan saya, bicara tentang betapa dia kemudian menjadi panic attack karena membaca keterangan-keterangan informasi-informasi tentang penyakit jantung misalnya ya. Jadi itu menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Nah, bagi saya kemudian pada saat anak itu sudah bisa berpikir kritis analitis, dia mengetahui kemampuan dan kebutuhan tubuhnya, kapan dia harus melakukan sesuatu, apa yang dia perlukan, maka dia bisa dengan sendirinya memfilter apa yang harus didapat, apa yang harus dia ambil dan dia lihat di dalam teknologi ini. Terima kasih, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera selalu, salam sehat selalu.